Maaf Bu Devi, mungkin lain kali kalau masuk ke ruangan saya bisa ketuk pintu dulu. Saya bos kamu. Berani ya nyuruh-nyuruh saya. Lupa baru saja Ibu Arin kasih tahu ke kamu. Tapi sepertinya itu sudah aturan dasar, Bu. Up to you. Yang jelas sekarang saya mau minta semua laporan pekerjaan yang pernah kamu kerjakan. Karena saya mau cek kerjaan kamu dari sana. Apakah kerjaan kamu bagus atau buruk? Saya tunggu. Dia pikir dia siapa? Sok kepinteran banget. Paling juga baca satu file laporan juga udah pusing. Sok-sokan bilang bos lagi, kayak ngerti aja. Buat gue persahabatan itu lebih penting daripada percintaan. Sama kayak lo, kalau lo di posisi Saka, gue pasti dukung lo kok. Ya oke, persahabatan lo aman. Tapi hubungan lo berantakan. Terus gimana? Pusing gak lo? Ya kalau memang hubungan gue sama Yuna ditakdirkan memang kayak gini, Bon. Ya udah gue terima. Gue nggak bisa ngelawan takdir. Di nyolot dikasih tahu. Lo denger ya? Semakin lo nyolot, berarti apa yang dari tadi gue bilang itu bener, Tom. Ya Bon ya, gue tegesin sama lo sekali lagi nih. Sekali lagi, gue nggak peduli Yuna mau ngapain. Gue nggak ada mikirin Yuna kok. Terus aja sok-sok cuek, Tom. Terus aja lo denial. Bisa nggak lo berhenti untuk drama, tau nggak? Oh iya, Tom. Gue jadi inget sesuatu deh. Saka bukannya harusnya sekarang udah keluar ya? Lo udah ada dikabarin nggak sama polisinya atau dikabarin sama Saka? Belum. Makanya gue tadi teleponin, Bon. Nggak bisa dihubungin. Apa jangan-jangan Saka belum keluar dari penjara ya? Tapi kalau di penjara, dia di penjara mana, Bon? Nah, itu yang bikin gue bingung, Tom. Kalau Saka di penjara, dia di penjara mana? Terus, tapi sampai sekarang juga nggak ada kabar dari polisi. Jangan-jangan, Tom, kita kena tipu. Ya nggak mungkin lah. Itu soalnya bener, Bon. Kayaknya memang bener polisi tuh. Lo lihat aja Saka stres, Bon. Mungkin aja kan dia pakai obat-obatan. Ya, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Padahal kita udah transfer loh. Gue tau ah, Bon. Lu jangan bikin gue pusing dah. Ya gue juga pusing, Tom. Lo kira 10 juta kecil buat gue? Gara-gara 10 juta gue cuma makan telur sama tempe doang nih. Ini gawat nih kalau kayak gini nih. Saka udah mulai curiga sama aku. Aku harus cepet-cepet pergi dari sini. Halo, Dit. Jun, kamu di mana? Kamu kenapa, Dit? Kok suara kamu kayak ketakutan gitu sih? Hah? Jun, kamu tahu nggak? Saka itu habis marah-marah sama aku. Dia curiga sama aku kalau aku sekongkol sama kamu. Ini nggak bisa kayak gini terus, Dion. Pokoknya aku harus cepat pergi dari sini. Kita harus kabur dari Saka. Kamu tunggu sebentar ya, sayang. Oke, kamu yang sabar ya. Aku bakalan selesaikan secepatnya kok, ya. Kalau nggak besok atau lusa kita udah bisa kabur kok. Kamu serius? Iya, aku serius, sayang. Oke, kalau gitu aku akan sabar. Kamu kabarin aku ya. Iya. Bye, sayang. Ya, halo Besti. Rin, lo lagi sibuk nggak? Kalau buat lo nggak sibuk deh. Kenapa? Gue bisa ketemu lo nggak? Ada hal penting yang gue mau bicarain. Ini soal Anwar. Oke, boleh. Gue kesana deh, sekalian gue makan siang. Jangan di Jamais, Rin. Kita ketemu di luar aja nggak apa-apa ya? Oke. Iya. Ya udah kita ketemu di taman aja kali ya. Oke, yaudah. See you, Besti. Bye, see you, Besti. Arin. Hai, Mi.
Kamu mau kemana? Arin mau pergi sama Yuna. Oh gitu. Ya udah kalau gitu mau ikut. Sebentar nih. Kayaknya Yuna tuh mau curhat deh nih ke Arin. Mau curhat? Iya, takutnya kalau ada Mami dia nggak ngerasa bebas untuk curhat. Maaf ya, Mi. Bye, Mi. Oke. Bye. Arinnya pergi. Terus aku makan siang sama siapa dong? Ya. Kusuma, ada apa? Saya datang sini karena ingin membahas masalah Liontin. Yang kamu bilang Liontin itu mirip dengan Liontin yang dimiliki Coki. Kamu telepon saya kemarin kan? Saya dapat kabar ini turut gembira. Saya support kamu Anjani. Tapi kamu harus waspada dan hati-hati. Karena di sini bukan masalah bendanya, Liontinnya. Tapi ini masalah identitas seorang anak yang selama ini kamu cari-cari. Iya, itu saya udah tahu sih. Saya juga udah cek sama Coki. Dan kata dia, bapak dia itu seorang supir. Apa mungkin itu Ridwan ya? Kalau emang itu bener Ridwan, berarti Coki anak saya dong. Oke, setidaknya ini sudah suatu petunjuk untuk kamu menjumpai anakmu. Tapi pesan dari saya, kamu harus berhati-hati lagi di sini. Harus cek dan cek, karena ini soalnya lebih ke masalah darah daging. Anak yang selama ini kamu cari-cari. Iya kan? Iya, perkataan kamu tuh bener juga sih. Memang saya harus pakai logika. Saya harus cek lagi dan saya harus menyelidiki backgroundnya si Coki itu. Ngomong-ngomong, hari ini kamu kelihatan happy banget. Ada apa? Terlihat ya dari wajah saya. Oh enggak. Itu Anjani, istri saya Devi. Saya dapat informasi kabar kalau hari ini akhirnya dia diterima kerja di Ariana Glove. Dan saya dapat kabar kalau posisinya itu di atas siapa itu namanya Selin. Ya setidaknya dia tidak mengganggu saya lagi. Itu aja, saya happy lah. Ini istri saya telepon ini. Ini panjang umur. Kita sedang membicarakannya, dia telepon saya. Angkat aja dulu. Ya, halo, Mi. Bagaimana? Oke. Kalau gitu kita jumpa makan siangnya di restoran langganan Mami aja. Ya, langsung. Sekarang Papi OTW ke sana. Oke, ya jumpa di sana ya. Istri saya ngajak saya makan siang. Saya ke sana ya. Oke. Oke. Good luck ya. Thank you. Kayaknya boleh juga nih cobain treatment di Mariella. Biar bisa relax sedikit. Si Wiryo yang so galak itu ternyata masuk juga ke perangkap gue. Iya, ada apa Bu Selin? Tolong nanti sampaikan ke Bu Devi kalau saya harus pergi dulu. Bilang kalau saya cek klinik Mariella, dia harus saya cek soalnya. Iya, baik Bu. Misi. Saya benar-benar gak nyangka saya bisa jatuh cinta sama cewek yang salah. Hai. Hai. Udah lama ya? Enggak kok, baru sekitaran 10 menit lah. Gimana Bram? Dia marah sama kamu? Kayaknya kalau nggak marah-marah bukan Bram deh. Ya, iya dia marah. Kamu
Kamu kenapa sih, Din? Masih mau terus sama Bram? Dia udah ngerendahin kamu seperti itu loh. Ya aku memang sakit hati. Tapi aku tahu kok Bram tuh sebenarnya baik. Dia kayak gitu karena dia posesif aja sama aku. Come on, Din. Wake up. Kamu ini cantik, baik, dan kamu juga seorang dokter. Buat apa lelaki toksik itu dipertahankan? Kamu itu layak bahagia, Din. Di luar sana banyak lelaki yang bisa menghargai kamu. Tapi kamu nggak tahu apa-apa tentang Bram. Ya makanya, kamu cerita semuanya ke saya. Kali aja saya bisa bantu kamu. Sorry Teh, tapi kali ini aku nggak bisa cerita semuanya ke kamu. Hati bang. Saka. Apa kabar kamu? Ya, saya masih hidup, Pak. Udah bilang baik-baik aja ya, mungkin nggak baik-baik. Saya hancur tapi saya masih hidup. Mungkin Pak Kusuma kecewa kali ngedengar berita saya masih hidup ya. Saya lihat kamu kurus. Kamu berantakan. Kamu juga jalan kaki ya? Saya harapkan kamu itu bisa introspeksi diri. Dari mana dulu asalnya kamu? Pada saat saya memungut kamu, seperti ini kondisi kamu. Pak Kusuma itu orang yang sangat saya banggakan. Bos besar, pemilik Kusuma Group, networkingnya di mana-mana. Tapi yang saya nggak sangka kok Pak Kusuma selicik itu sama saya. Kok bisa Pak Kusuma memblokir semua networking Pak Kusuma untuk menolak saya kalau saya dapat pekerjaan di perusahaan tersebut? Nggak cukup. Pak Kusuma ngelihat saya hancur, berantakan. Sekarang saya juga nggak boleh dapat kerjaan, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak Kusuma. Menurut saya, ini adalah motivasi buat saya. Dan ini baru awalan. Saya akan membalas Pak Kusuma dengan cara saya sendiri. Hai Yun, kita ketemu lagi. Sepertinya emang kita jodoh. Kamu lagi ngapain di sini? Lagi nunggu temen. Kalau gitu, aku boleh temenin kamu nggak? Sambil nunggu teman kamu datang. Boleh. Oh ya, nih buat kamu. Nggak usah, buat kamu aja. Panas-panas gini, minuman dingin kayak gini, bisa bikin tenggorokan seger loh. Ini buat kamu aja. Udah yuk, minum. Makasih ya. Ya. Hai. Hai Besti. Temen kamu udah datang. Aku pergi dulu ya. Makasih ya udah ditemenin. Misi ya, Mbak. Dia manggil gua Mbak. Kenapa Besti?
Kok kayaknya serius banget. Saya boleh minta sesuatu nih? Apa? Saya mau bicara mata-mata sama suami kamu. Kamu bisa tolong bilang ke dia. Buat apa, Teh? Aku nggak mau nantinya jadi nimbulin masalah baru. Saya itu cuma penasaran aja, Din. Apa yang ada di pikiran suami kamu? Kenapa dia sampai tega berbuat kasar sama kamu? Kamu tenang aja. Saya bisa kontrol emosi saya kok. Ya meskipun sebenarnya saya paling gak suka dia berbuat kasar sama kamu, Din. Bram itu keras kepala. Nanti kalau kamu kenapa-napa karena dia apa-apain gimana? Din, kamu itu udah saya anggap sebagai saudara perempuan saya sendiri. Dan saya paling gak suka kalau orang terdekat saya disakitin. Kamu gak usah khawatir, Din. Saya tahu batasan kok. Dan saya tahu cara untuk ngadepin laki-laki seperti suami kamu itu. Makasih ya, Teh. Aku bersyukur banget punya sahabat kayak kamu. Semoga aku nggak ngecewain kepercayaan kamu ya. Ya. Sadarilah, Saka. Kamu itu baru anak kemarin sore. Ini dengan arogannya kamu mengancam saya. Ya. Saya memang anak kemarin sore, Pak. Tapi Pak Kusuma lihat aja nanti apa yang bisa dibikin sama anak kemarin sore. Selamat sore. Oh Mami. my goodness. Saka, Iya, Mi. berantakan sekali kamu ya. Kayak orang yang nggak keurus. Gimana? Susah ya cari kerjaan ya. Kamu nikmatin ya hidup kamu sekarang ya. Kamu nikmatin tuh gimana rasanya nggak berdaya. Gimana rasanya nggak punya uang dan juga nggak punya power. Oke? Kamu itu ya bener-bener laki-laki yang nggak tahu diri. Udah diangkat derajatnya baik-baik oleh suami saya, tapi kamu hancurkan dengan drama-drama murahan yang kamu perbuat. Saya akuin, Bang. Nggak kamu akuin juga udah nggak penting lagi buat saya. Pi? Ya? Mami nggak nyaman deh Pi ada di sini, Pi. Ada di dekat laki-laki yang tingkah lakunya buruk dan juga perekonomian yang juga buruk. Ayo Pi, ayo kita pergi dari sini, Pi. Ayo. Sekarang mungkin bisa mereka tuh injak-injak aku seperti ini. Tapi aku janji sama diri aku sendiri. Aku akan balas. Rin, kayaknya gue mau nerima lamarannya Anwar deh. Dan gue akan bilang sama nyokap gue soal keputusan gue ini. Oke, sebentar. Lo yakin? Lo kan nggak begitu kenal banget sama Anwar ini. Lo nggak mau belajar dari kesalahan gue? Gue nggak kenal sama Mas Saka pada saat kita menikah. Dan ujung-ujungnya gimana sekarang pernikahan gue? Gak berakhir dengan bagus, Yuna. Jangan sampai lo kayak gitu juga. Ya tapi gue ngerasa Anwar ini baik kok. Lo juga pas ketemu dia baik kan orangnya? Ya baik sih baik, tapi gimana tentang hati lo, perasaan lo? Lo emang gak mau perjuangin cinta lo buat orang yang lo cinta? Tommy, maksudnya. Enggak kok, gue gak cinta sama Tommy.
Lagian kita juga lagi berantem sekarang. Dan gue rasa Tommy itu kayaknya nggak pernah serius sama gue. Pas kita pacaran aja tuh dia nggak pernah ngomongin ke arah-arah pernikahan.